Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak pertanyaan yang timbul mengenai jumlah hewan dikurbankan untuk berapa orang dan sebagainya. Salah satu yang paling banyak adalah apakah boleh satu kambing yang kita korbankan untuk atas nama kurban satu keluarga. Katakan keluarga tersebut punya suami, istri, anak 3, dan sebagainya. Itu adalah sering dipertanyakan. Mengingat ada satu riwayat hadis yang pernah dibawakan mengenai hal tersebut diperbolehkannya satu kambing untuk satu keluarga. Jadi riwayat hadis yang dipakai sandarannya disebutkan doha Rasulullah SAW bikabsain wa qala Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Di mana dan riwayat tersebut Rasulullah SAW berkurban dengan 2 kambing gibas. Seraya bersabda, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad. Berdasarkan riwayat hadis ini, maka sebagian orang berkesimpulan, lihatlah, Rasulullah SAW berkurban, yaitu dengan menggunakan kambing, yaitu 2 kambing, di mana diniatkan untuk dirinya, untuk keluarga Nabi Muhammad, dan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di mana kambing tersebut, yaitu bisa mewakili, bukan hanya untuk satu orang, tapi keluarga Nabi Muhammad. Banyak. Untuk umat Nabi besar Muhammad SAW lebih banyak lagi. Sehingga dari riwayat tersebut diambil kesimpulan kalau kita berkurban, boleh untuk satu keluarga. Nah, bagaimana jawabannya? Dalam memaknai Al-Quran ataupun hadis, maka terkadang kita tidak bisa serta-merta memaknai secara letter-leks. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran surah An-Nahl 43, Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir apabila kamu tidak mengetahui. Siapa ahli zikir tersebut? Ahli zikir tersebut tidak lain bukan adalah para ulama-ulama yang benar-benar mengerti tentang perkara ilmu-ilmu syariat Islam. Siapa lagi tidak lain tidak bukan, yaitu kalau kita kembalikan kepada 4 mazhab tersebut, Imam Syafi'i dan sebagainya. Maka dari itu, Al-Fakir berusaha menjawab pertanyaan tersebut yang telah berkembang di masyarakat dengan mengambil referensi kitab Fathul Qorib, di mana yang berkaitan dengan hal tersebut, di sini disebutkan mengenai jumlah korban tersebut. Disebutkan dalam kitab Fathul Qorib tersebut, watuzi'ul butnatu an sab'atin wa baqaratu an sab'atin wa as-satu an wahidin. Disebutkan kurban. Kalau kita berkorban unta, maka cukup untuk 7 orang. Dan kalau kita berkorban untuk sapi, maka cukup untuk orang. Dan kalau kita berkorban untuk kambing, maka cukup untuk wahidin, 1 orang saja. Hal ini dipertegas, di mana di keterangan tersebut disebutkan, yaitu dari sahabat Sayyidina Jabir, disebutkan di sini, naharna ma'a Rasulillahi SAW bil hudaybiyatil al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Diartikan di sini, sahabat Jabir bersama para sahabat yang lain, bersama Rasulullah SAW, tatkala berada di Hudaybiyah, itu menyembelih kurban unta 1 untuk 7 orang. Dan juga menyembelih sapi 1 untuk 7 orang. Di sini coba kita lihat. Berarti Rasulullah SAW menyembelih unta 1 ataupun sapi 1 untuk 7 orang. Berarti setiap hewan tertentu mempunyai ukuran, di mana unta untuk 7 orang,
sapi untuk 7 orang. Dan di sini keterangannya ditambahkan. Ulama dalam kitab tersebut menambahkan, bagaimana dengan kambing? Kambing ini hanya mencukupi 1 orang. Dan seandainya kita menyembelih kambing 1, itu lebih utama, lebih afdol daripada kita berserikat, yaitu 1 sapi untuk 7 orang atau 1 onta untuk 7 orang. Di sini ditekankan lebih utama kalau kita berkorban 1 kambing untuk 1 orang. Sebagaimana ketentuannya seperti itu dalam kitab-kitab fikih. Nah, lalu kita kembali ke riwayat hadis tersebut, di mana Rasulullah SAW berdoa, minta kepada Allah agar sembelihan kurbannya, yaitu berupa 2 kambing, yaitu untuk aku, untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, dan untuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ini diartikan adalah, maksud dari Rasulullah SAW tersebut adalah, kurban tersebut atas nama dirinya, tetapi pahala kurban tersebut dihadiahkan untuk keluarga Nabi besar Muhammad SAW, dihadiahkan untuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini merupakan salah satu bukti nyata, yaitu karena Rasulullah SAW mengerti benar-benar besarnya pahala kurban tersebut, sehingga kanjeng Nabi besar Muhammad SAW memikirkan keluarganya, juga memikirkan umatnya agar yang tidak mampu berkurban karena faktor tertentu juga bisa mendapatkan pahala hadiahnya kurban karena dihadiahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Di mana salah satu riwayat dikatakan pahala kurban tersebut disebutkan, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Perbesarlah kurban kalian karena kurban tersebut akan menjadi tunggangan kalian melewati sirat. Hadis riwayat Dalami. Sehingga orang yang berkurban akan mendapatkan manfaat, istilahnya bisa melewati sirat cepat, lebih cepat daripada yang lain, seperti itu. Maka dari itu, mari sama-sama kita bijak, yaitu mengartikan satu riwayat hadis, kembalikan rujukannya kepada siapa? Ahli zikir, ulama-ulama yang mengetahui. Sehingga kita buka kitab-kitab fikih yang sudah ada, kitab fikih yang terkenal, sehingga itulah petunjuknya. Berarti kesimpulannya, 1 kambing hanya untuk 1 orang, tidak bisa untuk 1 keluarga. Ataupun kalau kita punya keluarga 12 orang jumlahnya, ayah, ibu, anaknya 10, kita kurban sapi ataupun onta untuk 1 keluarga, tidak bisa karena semua udah ada ukurannya tertentu. Sekali lagi Al-Fakir menggambarkan dari berdasar kitab tersebut, 1 kambing hanya untuk 1 orang, 1 sapi atau 1 onta boleh 7 orang, tetapi kita boleh menghadiahkan pahalanya kepada orang yang lain. Misalnya Al-Fakir, saya mau berkorban atas nama saya 1 kambing ini, tetap, dan hadiah pahala kurban tersebut saya hadiahkan untuk almarhumah ibu saya, almarhum paman saya, almarhumah bibi saya, almarhum misalnya siapapun kita hadiahkan, boleh. Tetapi ingat, kalau 1 kurban hanya untuk yang hidup, kambing hanya untuk 1 kambing hanya untuk 1 orang yang hidup dikorbankan tersebut, yang tadi riwayat hadis yang baru kita bahas tersebut, seperti itu. Dan sapi ataupun onta bisa untuk 7 orang, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.